kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi bab 4, yaitu menyimak ilmu dalam laporan hasil observasi. Dan ini tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku ilmu pengetahuan yang dibaca atau didengar, dan mengidentifikasi ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang dibaca atau didengar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Pernahkah kalian memiliki pertanyaan suatu objek? Misalnya, apa saja kandungan nutrisi yang ada pada madu? Kemudian, apa itu museum? Di mana habitat kunang-kunang? Dan apa itu empedu? Untuk mengetahui penjelasan-penjelasan itu, kamu memerlukan teks laporan hasil observasi. Lalu, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi jabaran umum mengenai sesuatu atau objek yang disusun dan didasarkan pada hasil pengamatan dan fakta-fakta yang ada melalui kalimat deskripsi untuk menyampaikan informasi. Nah, itu adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi. Lalu, apa tujuan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi bertujuan untuk menjelaskan suatu objek secara ilmu pengetahuan. Contoh, terdapat lebih dari 2000 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah tropis di seluruh dunia. Jadi, teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian, kita masuk ke isi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menjelaskan sudut pandang ilmu pengetahuan atau ilmu tentang suatu objek atau konsep. Artinya, bukan hanya berasal dari opini semata. Kemudian yang kedua, objek atau hal yang dibahas secara sistematis. Artinya berurutan ya. Kemudian dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Contoh, fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Dengan demikian, museum memiliki fungsi besar, yaitu sebagai tempat pelestarian. Secara lebih rinci, fungsi museum mencakup kegiatan penyimpanan, perawatan, dan pengamanan. Jadi, dari contoh tersebut, objek atau hal yang dibahas secara sistematis atau berurutan dan dijelaskan secara rinci bagian-bagiannya. Kemudian yang ketiga, hasil observasi dan analisis secara sistematis. Contohnya, hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama xanthon, tanin, asam fenolat maupun antosianin. Dalam kulit buah manggis juga mengandung air sebanyak 62,05%, mengandung lemak 0,63%, mengandung protein sebanyak 0,71% dan juga karbohidrat sebanyak 35,61%.
Jadi di sini hasil observasinya itu dianalisis secara sistematis atau berurutan. Kemudian, apa saja ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu? Yang pertama, terdapat definisi. Kata hubung yang digunakan untuk definisi adalah ialah, merupakan, yaitu, yakni, dan lain-lain. Contohnya, museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. Jadi, pada contoh tersebut, kata hubung yang digunakan untuk definisi kata adalah. Yang kedua, ada menggunakan istilah. Contohnya dalam istilah biologi seperti benang sari, kepala putik, abiotik, amputasi, antioksidan, dan lain-lain. Contoh, bunga manggis termasuk bunga sendiri atau berpasangan di ujung ranting, bergagang dan pendek tebal. Bunga manggis berdiameter 5,5 cm. Daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pasang, tebal dan berdaging, berwarna hijau, kuning dengan pinggir kemerah-merahan. Benang sari semu dan biasanya banyak. Bakal buah manggis bertangkai, berbentuk agak bulat dan beruang 4. Kepala putik tidak bertangkai dan bercuping. Buah manggis berbentuk bulat atau elips. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang ketiga yaitu terdapat kalimat klasifikasi. Kata hubung yang digunakan seperti dibedakan, berdasarkan, dibagi, atau terbagi, dan lain-lain. Kalian pasti pernah ya menemukan kata hubung seperti itu? Selanjutnya, perhatikan contoh kalimat klasifikasi berikut. Contoh yang pertama, museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukannya. Contoh kalimat tersebut menggunakan kata hubung dibedakan sekaligus berdasarkan. Kemudian contoh yang kedua, berdasarkan kedudukannya terdapat 3 jenis museum. Pada contoh kalimat klasifikasi yang kedua ini menggunakan kata hubung berdasarkan. Nah, sampai di sini saya harap kalian paham ya. Jadi kesimpulannya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama terdapat definisi, yang kedua menggunakan istilah, dan yang ketiga terdapat kalimat klasifikasi. Perhatikan teks berikut ini. Untuk evaluasi pada pembelajaran hari ini, ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, bacalah teks berjudul hutan bakau tersebut. Yang kedua, apakah tujuan dari teks tersebut? Yang ketiga, daftarlah istilah yang terdapat pada teks tersebut. Keempat, temukan kalimat klasifikasi yang terdapat pada teks. Dan yang terakhir, tulislah ciri-ciri teks tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini pada materi teks laporan hasil observasi. Nantikan terus video-video selanjutnya. Terus belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum.